It's list technologies, and it says here are areas China's leading, areas U.S. is leading, and then areas that are contested in the middle. Setelah di episode pertama kita menjelaskan bahwa kita ingin melakukan eksplorasi untuk mencari jawaban bagaimana China bisa maju, tentu ada banyak pertanyaan. Saya pun juga ditanya orang, kenapa harus China? Kan ada Jepang, ada Amerika, ada Eropa Barat dan seterusnya. Kenapa kok China? Apakah China benar-benar sudah maju? Apakah benar China itu mengagumkan? Jadi kita coba lebih jernih untuk melihat, jangan sampai hanya kekaguman terhadap produk-produk yang keren, kemudian kita melihat bahwa China sudah maju. Menjawab pertanyaan itu saya mencoba untuk objektif sebetulnya. Salah satu hal yang objektif biasanya kalau kita mendengar dari pendapat orang yang tidak suka dengan seseorang. Contohnya misalkan A dan B. Jadi biasanya kalau misalkan kita tanya kelebihan A pada temannya A, relatif orang kan bias. Tetapi kalau kita tanya B, pasti relatif dia akan lebih jujur atau mungkin malah lebih bias dalam hal lebih negatif. Nah, dalam konteks untuk menilai apakah China sudah maju, kita menarik untuk melihat hearing 6 Februari 2025 lalu, hearing dari US China Economic and Security Review Commission. Jadi satu komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika untuk memantau, memonitor hubungan perdagangan ekonomi dan juga security antara China dan Amerika. Lebih fokus sebetulnya untuk melihat apa yang menjadi threat atau ancaman China ke depan. Nah, hearing tanggal 6 itu khusus membahas, mengundang banyak narasumber, para expert untuk menjelaskan apa item-item yang perlu diwaspadai. Salah satu pembicara, nanti linknya saya taruh di bawah, itu mengatakan ada beberapa teknologi yang menjadi persaingan antara China dan Amerika. It's list technologies, and it says here are areas China's leading, areas U.S. is leading, and then areas that are contested in the middle. Di dalam gambar ini kan jelas dilihat bahwa yang sebelah kiri, kalau kita baca, itu adalah China yang leading. Sebelah kanan US leading. Di antaranya ada yang menjadi pertarungan atau menjadi kompetisi. Tetapi dari masing-masing kanan, kiri, dan tengah itu ada kecenderungan mau ke kanan, kiri, mau ikut China atau ke Amerika. Sampai contoh, yang China leading saat ini adalah advanced battery, berarti termasuk dalam mobil listrik. Kemudian juga ada 5G, ini nggak perlu ditanyakan karena pemasangan 5G dan penggunaan 5G di China jauh lebih luas dibanding negara manapun. Kemudian ada commercial drone, nggak perlu ditanyakan juga karena yang paling banyak produksinya, dan tentu semakin banyak produknya akan semakin banyak pengembangan dan juga inovasi. Kemudian juga advanced manufacturing, humanoid untuk manufacturing, nggak perlu tanyakan. Jadi Amerika pun mengakui di teknologi ini China leading. Kita mau percaya nggak percaya, Amerika aja percaya begitu. Masa kemudian kita mengatakan argumen yang lain? Oke, satu. Yang kedua di contested. Itu ada AI, kemudian next generation networks atau internet, kemudian juga ada biofarmasi. Oke, itu masih ke kanan dan ke kiri. Misalkan di AI barangkali Amerika akan unggul di core teknologi, tetapi di China akan unggul di implementasi. Oke. Kemudian yang US leading itu ada internet platform, tapi ingat di sini itu panahnya mengarah ke kiri. Jadi Amerika masih leading, ada Google, ada Amazon dan sebagainya. Tetapi Anda lihat bagaimana TikTok dikejar oleh Amerika, pemerintah Amerika dalam hal ini, untuk kemudian mau ditutup. Itu menandakan bahwa sudah jadi ancaman real kan, bahwa di dalam untuk sosmed ke arahnya ke kiri, ke China.
Kemudian semiconductor sudah jelas ini, kalau belajar semiconductor Amerika masih jagoan, belum terkalahkan. Kemudian juga ada synthetic biology masih di Amerika. Kemudian kalau ke arah kiri itu ada fusion energi fusi, nah ini mulai berkembang. Dan juga quantum computing juga ke arah sana. Kalau kita ngomong aviasi, space shuttle itu masih di Amerika. Nah, dari hearing itu kan jelas bahwa real Amerika pun mengakui bahwa di China ada teknologi-teknologi mereka kejar. Dengan demikian saya bisa mengatakan secara ilmiah ya, setidak-tidaknya ada pendapat orang bahwa di China ada teknologi yang maju, valid. Bahwa kemudian teknologi apa yang akan kita bahas, itu lain soal. Contoh lagi, misalkan kereta cepat, like speed rail. Dimanapun di dunia, kalau Anda mau naik kereta cepat, bisa naik dimanapun. Di Jepang, di Jerman, di Italia, dan sebagainya. Tapi kalau Anda mau naik yang paling cepat, hanya ada tempat. Anda datang ke China, satu lagi Anda datang ke Bandung, Jakarta. Di keduanya ada kereta tercepat dunia, yang operasional ya. Jalan. Kalau dalam percobaan banyak yang lebih yang 1000 km dan seterusnya. Tapi yang operasional hanya WUS di Bandung dan juga di China. Kecepatannya maksimal 350 km per jam. China sekarang lagi mau merilis kereta terbaru dengan kecepatan 450 km per jam. Kecepatan optimal 400. Tapi ini masih commissioning, belum operasional, belum dijual tiket. Artinya hari ini kalau kita naik kereta bus, kita bisa naik kereta tercepat. Dalam konteks ini, jaringan kereta cepat China itu jauh lebih luas dibandingkan Jepang, Eropa Barat atau Amerika yang nol. Jauh lebih cepat. Nah, dengan demikian kan realistis bahwa untuk beberapa teknologi China maju. Oke, itu selesai. Tetapi dalam konteks kita membahas bagaimana China bisa maju untuk mengeksplor siapanya, saya lebih memilih pendekatan begini. China itu kan kita melihat di dalam perkembangannya masih relatif muda, masih dalam usia kita. Kita melihat bagaimana dari negara yang tertinggal dan dilanda banyak pertikaian sipil dari sejarahnya, baru tahun 80-an itu mulai melakukan perubahan, industrialisasi. Jadi kita melihat dengan nyata, dengan kita menjadi saksi masing-masing kita, bahwa suatu negara bertransformasi dari negara miskin, dari negara yang teknologinya dipandang sebelah mata, dari negara yang tidak pernah masuk dalam scientific, masuk papan atas maksudnya, kemudian tiba-tiba berubah. Mobil listrik, nggak pernah ada cerita sebelumnya. Tapi di tahun 2000-an dan semakin sini, orang tidak bisa memisahkan China dari mobil listrik. Kereta cepat juga mulai tahun 2000. Kemudian banyak teknologi yang lain. Artinya kita melihat dengan real ada transformasi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang dalam tanda kutip miskin menjadi lebih kaya. Dari teknologi yang sederhana menjadi teknologi maju. Nah, kalau itu terjadi di dalam masa kita, tentu lebih mudah untuk dipelajari. Setidak-tidaknya kita mendapat gambaran yang utuh, yang kemudian bisa menarik pelajaran. Belum tentu kita copy, karena saya percaya bahwa mengcopy teknologi tidak semudah itu, karena setiap tempat, setiap masa ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya Silicon Valley juga nggak bisa ditiru dimanapun. Pun juga kemajuan China bisa kita pelajari untuk kemudian kita cari pelajaran atau hikmahnya yang barangkali kita akan menemukan formula kita sendiri untuk membuat kemajuan bagi bangsa ini. Oke, clear ya jawaban kenapa kok China? Nah, di situ nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kita akan lanjutkan eksplorasi kita untuk mencari jawaban bagaimana China bisa maju.